Kali ini kita akan bahas contoh soal yang juga merupakan getaran 2 derajat kebebasan. Ada sebuah sistem batang, kemudian ditumpuk oleh dua pegas dengan kekakuan yang sama, K dan K. Nah, di video sebelumnya yang tentang pitching dan bouncing, kita menggambarkan gerak mobil itu dengan dua koordinat, yaitu yang pertama koordinat X arah atas dan koordinat theta. Nah, meskipun gerakannya sama dengan bouncing dan pitching, tetapi pada soal ini kita menghendaki menggambarkan geraknya itu dengan koordinat vertikal semua, yaitu di titik tumpuan yang K, Y ke atas, dan Y2 ini. Jadi gerakan dari massa dari batang ini kita gambarkan dengan dua koordinat, yaitu Y1 dan Y2. Nah, ini adalah alternatif koordinat untuk menggambarkan gerakan bouncing dan pitching kalau pada kendaraan. Nah, bagaimana menyelesaikan getaran ini tetapi dengan koordinat yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu kita menggunakan koordinat Y1 dan Y2. Nah, kita emang sedikit berbeda penyelesaiannya. Ini soalnya seperti ini ya. Jadi disuruh mencari natural frekuensi 1 dan natural frekuensi 2, kemudian disuruh mencari mode shape 1 dan mode shape 2. Jadi getaran ini nanti gambarkan dengan getaran gerakan dari titik Y1 dan Y2 ini. Kan kalau misalkan dia gerakannya gini kan berarti Y1-nya positif, Y2-nya juga positif gitu. Kalau gini berarti nanti saling berkebalikan, Y1-nya positif, Y2-nya negatif ke bawah dan sebaliknya gitu. Nah, diketahui panjang batangnya itu adalah L dengan massa M. Nah, ini di tengahnya di sini titik beratnya karena dianggap aja ini seragam. Kemudian jarak dari sini ke sini titik berat kan dari sini ada ke titik beratnya adalah L/2 separuhnya. Nah, tetapi tumpuan dari pegasnya itu agak menjorok ke dalam, yaitu hanya sebesar L/4. Jadi dari sini ke sini adalah L/2, dari sini ke sini adalah L/4. Jadi dari ujung sini ke ujung pegas ini adalah 3/4 L. Nah, kita harus menggambarkan posisi yang menggabungkan, yang merupakan gabungan dari dua koordinat Y1 yang Y2, yaitu ketika kita gambarkan posisinya dia di atas dan miring. Kalau di atas dia lurus kan berarti nanti itu kondisi seperti 1 derajat kebebasan ya. Ketika dia Y1 dengan Y2 sama, berarti nanti jadi 1 derajat kebebasan. Nah, supaya menjadi 2 derajat kebebasan kita harus rubah jadi posisi miring ini, hingga antara Y1 dan Y2 itu berbeda. Nah, ini adalah kondisinya. Di posisinya dia ketika ke atas dan dia miring. Ini adalah kondisi yang menggabungkan antara 1 derajat kebebasan yaitu ke atas, dan yang derajat yang kedua yaitu dia gerak miring gitu. Digambarkan dengan Y1 dan Y2. Nah, pada posisi ini ketika dia bergerak ke atas dan dia memutar berlawanan arah jarum jam, maka gaya-gaya yang bekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena dia bergerak ke atas, dia akan ditarik ke bawah oleh pegas K yang ini dan ini, sehingga di sini adalah ada gaya pegas yaitu sebesar KY1. Ini adalah posisi seimbangnya. Berarti ini Y1, berarti yang di sini ditarik ke bawah oleh KY1, sebelah yang sini ditarik oleh KY2, di mana Y2 itu dari sini ke sini. Jadi perpindahan dari seimbangnya. Ini posisi seimbang. Nah, kemudian kita harus ingat juga ketika dia posisi seimbang itu dia sudah ditahan oleh pegas, berarti M kalikan G gaya beratnya bisa kita abaikan karena sudah dilawan oleh atau diseimbangkan oleh gaya pegas. Ini posisi seimbangnya, sudah kondisi tertekan. Nah, oleh karena itu ketika dia bergerak ke atas dan miring, dia ditahan oleh dua gaya, KY1 dan KY2, kemudian itu gaya dari pegas, kemudian ada gaya inersia ya. Karena dia bergerak ke atas berarti ada inersia yang ke bawah, yaitu bekerja pada pusat gravitasinya, center of gravity-nya, yaitu sebesar M kalikan X double dot. Nah, X-nya yang mana? X-nya berarti ya kita patokannya di center of gravity-nya ini. Dari sini ke sini adalah X, dan M itu adalah massa dari batangnya ini. Berarti inersianya ke bawah sebesar M kalikan X double dot. Sedangkan Y1 di sini, Y2 adalah ini. Nah, dia tidak hanya bergerak arah vertikal, tapi dia juga berputar. Nah, berarti dia ada torsi inersia, yaitu searah jarum jam, karena gerakannya berlawanan arah jarum jam.
yaitu sebesar mass moment of inersianya dikalikan dengan theta double dot. Tetanya kan ini sudutnya. Nah, berarti ada 3 gaya. Gaya pegas 1, gaya pegas 2, gaya inersia, dan torsi inersia. 3 gaya dan 1 torsi. Nah, ini mirip seperti yang soal sebelumnya tentang pitching dan bouncing pada bodi kendaraan. Nah, dari sini untuk memperoleh dua persamaan, kita karena ini derajat kebebasan kan persamaan hukum Newton kan berlaku sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Nah, karena kita butuh dua koordinat, berarti kita hanya butuh dua persamaan. Kita gunakan dua persamaan, yaitu kita gunakan sigma F vertikal sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0, supaya muncul dua persamaan. Nah, sekarang kita mulai dari sigma sama dengan 0, sigma Fy berarti arah vertikal sama dengan 0, anggap aja dia ke bawah adalah positif, berarti mx double dot ditambah dengan ky1 ditambah dengan ky2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan 1. Nah, persamaan yang kedua kita ambil momen terhadap titik senternya ini. Karena apa? Karena kita kan menghendaki nanti ada hubungannya dengan y1 dan y2, sehingga supaya muncul y1 dan y2 kita ambil momennya di sini. Berarti ketika momennya di sini itu momen yang bekerja adalah yang pertama torsi inersia ini Jg theta double dot, kemudian Ky1 dan Ky2, sedangkan inersia kan bekerja pas di pusatnya sehingga tidak memiliki momen ketika kita mengambil momen di titik pusatnya. Nah, ketika mengambil momen kita harus pikirkan juga jarak atau lengannya. Lengannya kan yang tegak lurus, berarti nanti jumlah momen di titik pusatnya ini 0, berarti anggap aja searah jarum jam adalah positif, berarti Jg kalikan theta double dot dikurangi, ditambah dengan Ky2 cos, karena dia harus tegak lurus, Ky2 cos theta kalikan L per 4, kemudian dikurangi Ky1 cos theta kalikan L per 2. Nah, akan tetapi karena tetanya itu kita anggap sangat kecil, sehingga cos theta itu sama dengan 1. Sehingga sigma momen di titik ini senternya itu adalah Jg theta double dot ditambah dengan Ky2 kalikan L per 4 dikurangi Ky1 kalikan L per 2. Seperti ini jadi. Jg theta double dot ditambah Ky2 L per 4, karena ini ya, karena cosnya itu dianggap tetanya itu kecil, berarti cos theta adalah sama dengan 1. Hingga Ky2 kalikan L per 4 dikurangi Ky1 kalikan L per 2 sama dengan 0. Persamaan akhirnya Jg theta double dot tambah K L per 4 Y2 dikurangi K L per 2 Y1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita perhatikan persamaan 1 dan 2 itu terdapat 4 variabel, yaitu X double dot, Y1, Y2, dan theta double dot. Nah, sedangkan yang sesuai soal kita mengharapkan itu koordinat geraknya itu hanya Y1 dan Y2. Sehingga kita harus berusaha mengubah variabel ini. Variabel X dan theta itu kita rubah menjadi fungsi dari Y1 dan Y2. Jadi X nanti dirubah sebagai fungsi dari Y1 dan Y2, dan theta juga sama, kita rubah sebagai fungsi dari Y1 dan Y2. Nah, inilah persoalan yang kita perlu pikirkan. Ini perlu ketelitian saja ini sebenarnya. Nah, bagaimana cara merubah theta ini sebagai fungsi dari Y1 dan Y2, serta bagaimana merubah X itu sebagai fungsi dari Y1 dan Y2. Nah, saya gambar ulang yang posisi ini. Saya gambar ulang di sini supaya lebih jelas, sehingga ini kelihatan nggak ya? Jadi ini adalah posisi seimbangnya, yang ini adalah posisi seimbangnya, nolnya. 0 ini posisi batangnya, posisinya di sini, sehingga dia di sini Y1 seperti yang tadi, ini Y1, kemudian ini Y2 dari yang tumpuan bekasnya itu Y2. Nah, berarti X-nya itu kan menuju titik pusatnya, ini adalah X-nya, Nah, ini batangnya, ini Y1, ini Y2, ini X. Tetanya adalah ini, panjangnya dari sini ke sini adalah L per 2, ini ke sini. Ini ketumpuannya yang pegas yang sebelah kanan adalah L per 4, yang dari pegas ke ujungnya itu adalah L per 4 juga. Nah,
Untuk merubah kita rubah dulu ini theta sebagai fungsi dari Y1 dan Y2. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi ini ada X. X itu kan kita bisa peroleh dengan dua cara, yaitu Y1 ditambah dengan Z1, atau kita bisa cari X itu sama dengan Y2 dikurangi dengan kan Y2. Y2 dikurangi Y1 itu sama dengan Y1 ditambah dengan Z1. Jadi X itu sama dengan X, ini sudah tentu benar ya, X sama dengan X. Nah, X yang ini itu adalah yang sebelah kiri, jadi X itu adalah Y1 ditambah dengan Y1 itu sama dengan Y2 dikurangi dengan Z1. Nah, Y1 kita cari dengan rumus sin. Ini ya, ini kita gambar di sini Y1 theta L per 2, sehingga sin theta itu adalah Z1 dibagi dengan L per 2, sehingga Y1 itu L2 kalikan sin theta. Nah, kalau tetanya itu sangat kecil, berarti sin theta itu sama dengan theta itu sendiri, sehingga Y1 menjadi L per 2 theta. Begitu juga dengan Y2. Y2 berarti sama dengan L per 4 kalikan theta, dengan cara yang sama. Nah, ini kita substitusi Y1 dan Y2, kita substitusi ke sini, sehingga menjadi seperti ini. Sehingga menjadi Y1 tambah L per 2 theta, ini adalah Y1 dikurangi sama dengan Y2 dikurangi dengan L per 4 theta, itu adalah Y2. Nah, dari sini kita bisa atur-atur, bisa kita susun lagi, sehingga theta itu menjadi 4 per 3 dalam kurung Y2 min Y1 dibagi dengan L. Nah, ini kan sudah merupakan bentuk dari Y1 dan Y2. Jadi ini theta sebagai fungsi dari Y2 dan Y1. Nah, ini yang kita cari. Nah, sedangkan yang kita perlukan itu adalah theta double dot. Sehingga kita harus ini turunkan 2 kali. Turun di sini. Sudah tetanya tadi, theta adalah 4 per 3 L kalikan Y2 min Y1. Itu kita turunkan 1 kali atau kita bagi dengan T. Sehingga menjadi theta dot sama dengan 4 per 3 L Y2 dot dikurangi Y1 dot. Theta double dot berarti turunkan lagi sekali, berarti menjadi 4 per 3 L Y2 double dot dikurangi Y1 double dot. Ini persamaan tiganya. Nah, ini sudah ketemu ya, berarti kita sudah merubah theta itu sebagai fungsi Y1 dan Y2. Nah, sekarang bagaimana cara kita merubah X itu menjadi fungsi Y1 dan Y2? Nah, ini gampang aja ya, sama dengan ini tadi, berarti X itu sama dengan Y1 plus Z1, atau kita ganti X itu Y2 per Z2. Dengan Z2 adalah ini, tetanya kita ganti yang tadi ini. Oke, berarti kalau diteruskan ini ya, X1, X itu kan sama dengan Y1 tambah Z1. X sama dengan Y1 tambah Y1 tambah L per 2 theta sama dengan ini, tetanya ganti ini. Yang ini ganti ini, substitusi. Sehingga X nya itu menjadi sepertiga Y1 tambah 2 per 3 Y2. Nah, ini adalah ketemu X. Kita turunkan 2 kali menjadi sepertiga Y1 double dot tambah 2 per 3 Y2 double dot. Ini persamaan 4. Nah, kita sudah punya theta sebagai fungsi dari Y1 Y2 dan X sebagai fungsi dari Y1 dan Y2. Nah, yang kita butuhkan adalah double dotnya, berarti yang ini persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, cara mencari X juga bisa menggunakan yang ini ya, hasilnya sama aja. Jika X sama dengan Y2 min L per 4 theta, tetanya kita ganti yang ini, sama aja. Sama. Oke, berarti kita substitusi persamaan 4 dan persamaan 3 ini ke persamaan 2 dan 1. Jadi yang X double dot ini tadi kita substitusi ke sini, dan theta double dot kita substitusi ke sini, sehingga menjadi seperti ini persamaannya. Jadi persamaan yang X nya itu menjadi sepertiga M Y1 double dot tambah 2 per 3 M Y2 double dot tambah KY1 tambah KY2. Misalkan dari sini. Nah, X nya kita substitusi dari ini ke sini. Yang X double dot mana sih ini? Ini kita pindah menjadi seperti ini, persamaan 5. Begitu juga dengan theta. Theta yang ini ya. Ini kita substitusi ke sini, kita ganti theta double dotnya. Sehingga hasil akhirnya menjadi ini. 4 per 3 L JG kalikan Y2 double dot dikurangi 4 per 3 L JG Y1 theta Y1 double dot tambah 1/4 KL Y2 dikurangi setengah KL Y1 sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita rubah ke dalam metrik menjadi seperti ini. Ini kali ini ditambah ini kali ini,
ini kali ini ditambah kalikan ini tambah K kalikan ini ditambah K kalikan ini sama dengan 0. Itu sesuai dengan persamaan yang ini, yang mana ini. Jadi persamaan yang 5 ini adalah matriks yang baris yang pertama, sedangkan yang persamaan yang 6 ini adalah sesuai dengan matriks yang baris yang kedua. Ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kalikan ini tambah kalikan ini sama dengan 0. Nah, seperti biasa prosedurnya kita asumsikan bahwa simpangan dari Y1 dan Y2 itu adalah merupakan sinus dan tidak ada beda fasanya karena tidak ada damper di situ. Ini kita asumsikan Y1 adalah amplitudenya kalikan sin omega T, Y2 juga sama yaitu amplitudo Y2 sin omega T. Nah, ini karena kita butuhnya Y1 dan Y2 double dot serta Y1 dan Y2 berarti kita turunkan 2 kali sehingga Y1 double dot adalah minus omega kuadrat Y1 sin omega T. Y2 double dot sama dengan min omega kuadrat Y2 sin omega T. Nah, ini kita substitusi ke matriks yang di atas ini sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini kita keluarkan Y1 Y2 sin omega T nya karena sama ya. Sehingga ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini. Ini kalikan ini dulu kemudian ditambah dengan matriks ini dikali dalam kurung kalikan Y1 Y2 sin omega T sama dengan 0 sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini persamaan ketika sudah dipisahkan Y1 Y2 sin omega T-nya. Nanti sin omega T sama matriks Y1 Y2 dikeluarkan sehingga matriks yang min omega kuadrat dikalikan dulu dengan yang ini kemudian ditambah dengan KK ini. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, sebuah matriks ini kan ini kalikan ini tambah ini kalikan ini dalam kurung kalikan sin T sama dengan 0. Ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini dalam kurung sin T sin omega T sama dengan 0. Nah, supaya 0 berarti yang ini itu harus sama dengan 0. Nah, supaya ini sama dengan 0 dan Y1 dan supaya ini kan sudah diketahui bahwa ini harus sama dengan 0 supaya hasilnya 0. Nah, supaya Y1 dan Y2 itu ada nilainya tidak 0, maka determinannya itu harus 0. Sesuai dengan teori yang sebelumnya. Nah, kita ganti JG dengan yang nilai yang sebenarnya rumusnya. Misal batang itu silinder berarti mass moment of inertia-nya adalah 1/12 ml kuadrat. ml ada panjang batangnya, m-nya adalah masanya. Nah, ini kita sulit di sini sehingga matriksnya menjadi seperti ini. Nah, silakan dicek kalau ada salahnya di matriks ini. Berarti ketika sudah kita masukkan JG-nya itu 1/12 ml kuadrat, ini kita sudah ketemu matriknya, kita determinankan sama dengan 0. Jadi determinannya ini sama dengan 0 artinya ini kalikan ini dikurangi dengan ini kalikan ini itu sama dengan 0. Nah, ini kita uraikan. Ini memang butuh ketelitian, ini memang harus sabar dan teliti. Kita misalkan omega kuadratnya itu adalah lambda. Ini kita tuliskan terus, harus hati-hati, harus kondisi pikiran harus dalam kondisi tenang ini supaya tidak ada yang keliru. Nah, nanti hasil akhirnya adalah ini 3-27 m kuadrat L lambda kuadrat kurangi 69/108 MKL lambda tambah 3/4 K kuadrat L sama dengan 0. Nah, silakan dicek sendiri barangkali ada yang salah. Nah, berarti ini adalah koefisien A, ini koefisien B nya, ini koefisien C. AX kuadrat min BX plus C sama dengan 0. Nah, kita gunakan rumus ABC. Lambda 1 dan lambda 2 karena dia merupakan persamaan kuadrat ya berarti ada nilai dua nilai lambda. Rumusnya kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC bagi 2A. Nah, ini kita tinggal ini min B kuadrat jadi hilang minnya plus minus akar B kuadrat, ini plusnya juga hilang, min 4 kalikan A kalikan C dibagi dengan 2 kalikan A. Ini seperti ini. Nah, dari sini setelah dicek sendiri ya, ini tinggal ketelitian ketemu bahwa lambda 1 itu adalah 1,642 K per M. Nah, sehingga natural frekuensi 1 itu tinggal diakar menjadi 1,28 akar K per M. Nah, ini adalah lambda 1 maupun natural frekuensi yang pertama. Nah, lambda yang kedua, tadi ini lambda yang pertama kan kondisi dia minus, kalau lambda yang kedua dipluskan.
Ini saya tulis lagi, lambda pertama tadi adalah 1,642 K per M. Berarti natural frekuensinya adalah ini di akar ya, sehingga menjadi 1,28 akar K per M. Kemudian lambda yang kedua itu ketemu 4,108 K per M, sehingga natural frekuensi 2-nya adalah 2,02 akar K per M. Nah, kita mencari mode shape-nya sekarang. Kalau sudah ketemu natural frekuensinya, sekarang kita mencari mode shape. Mode shape-nya berarti yang matrik yang awal tadi, yang sama dengan 0 yang. Nah, ini ya, yang kita sudah masukkan setengah ml JG-nya kita masukkan. Kan kita kalikan J1 Y2 sama dengan 0 kan. Karena ini harus sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan ini matriknya. Mode shape 1 berarti omega n1. Omega n1 atau omega n1 kuadrat kan berarti lambda 1. Ini kan omega kuadrat, berarti ini omega kuadrat ini kita gantikan dengan lambda 1. Sehingga ketemu matriknya ini. Sehingga ketemu Y1 dibagi Y2 itu sama dengan 0,2. Ini mode shape satunya. Ini pakai yang persamaan yang 1. Ini tambah ini, kalikan ini tambah ini sama dengan 0. Persamaan satunya mana sih? Ini kita gunakan persamaan 1 dulu. Nah, sekarang hasilnya kan 0,2. Nah, sekarang kita coba dengan persamaan yang kedua, yaitu ini kalikan ini tambah ini kalikan ini sama dengan 0. Harusnya hasilnya mirip-mirip nih. Nah, setelah saya cek dengan persamaan yang kedua tadi, hasilnya ada 0,1 ya, beda ya. 0,1 dibanding dengan 0,2. Tadi yang kita gunakan persamaan satunya itu ketemu 0,2, kita gunakan persamaan yang kedua itu ketemu 0,1. Nah, mungkin karena akibat banyak pembulatan itu ya, yang bikin dia tidak sama persis. Tapi ya kurang lebih mendekati lah. Itu mode shape 1. Sekarang kita mode shape 2. Mode shape 2 ya kita gunakan matrik ini, tetapi kita ganti dengan omega n2 ini. Sehingga kita hitung. Ketemu mode shape-nya, kita gunakan persamaan yang pertama dulu ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini sama dengan 0. Ketemunya min 4,7. Y1 dibanding dengan Y2 min 4,7. Kalau kita pakai persamaan yang kedua, ini kalikan ini tambah ini kalikan ini sama dengan 0, itu ketemunya juga sama min 4. Nah, ini lebih sempurna ya yang untuk yang mode shape yang kedua karena sama. Jadi mode shape yang pertama itu adalah kita gunakannya 0,2 aja ya. Yang mode shape yang pertama itu amplitudo Y1 dibanding dengan amplitudo Y2 itu sama dengan 0,2. Kalau mode shape yang kedua itu amplitudo Y1 dibanding dengan amplitudo Y2 itu sama dengan minus 4,739. Nah, sekarang kita teliti bagaimana arti fisik dari mode shape-nya itu. Arti fisik dari mode shape 1. Nah, mode shape 1 kita sudah tahu bahwa amplitudo Y1 dibanding dengan amplitudo Y2 itu sama dengan 0,2. Nah, berarti Y1 itu sama dengan 0,2 Y2. Nah, kita misalkan Y1 ketika Y2-nya itu 1 cm, Y2-nya 1 cm, berarti Y1-nya itu adalah 0,2. Karena supaya murni persamaan ini ya. Jadi ketika Y2-nya mode shape 1 itu terjadi ketika amplitudo Y2-nya adalah 1 cm dan amplitudo Y1 itu adalah 0,2 cm. Nah, mode shape yang kedua dengan cara yang sama ketemu bahwa mode shape kedua itu terjadi ketika amplitudo Y2 itu adalah 1 cm dan amplitudo Y1 itu adalah minus, berarti dia ke bawah minus 4,7 cm. Nah, apa yang terjadi dengan mode shape 1? Kita cek ini. Ini kondisi batangnya. Ini ada batang, ini koordinat Y1, koordinat Y2, ini pegasnya KK, ini lantainya. Nah, mode shape 1 itu terjadi ketika Y2 kita beri simpangan 1 cm, simpangan awal 1 cm, kan ini tidak ada damper, berarti simpangan awal itu menjadi amplitudonya. Berarti Y2 kita beri simpangan 1 cm dan Y2 kita beri 1 cm ke atas. Ya, Y2-nya ini. Jadi Y2 ini kita beri simpangan 1 cm ke atas dan Y1 kita beri simpangan 0,2 ke atas juga. Berarti posisinya agak miring gini. Nah, bagaimana ketika ini kita kasih simpangan seperti ini, kemudian kita lepas, dia akan seperti ini gerakannya. Nah, berarti kalau seperti ini berarti dia cenderung ke bouncing. Bouncingnya dia gerakan naik turun. Tetapi amplitudo yang Y2 itu lebih besar ya, 1 cm, sedangkan amplitudo yang
1 itu hanya 0,2. Jadi gini gerakannya. Nah kalau kita gambar ya seperti ini, kita kasih simpangan awal 1 cm, itu yang Y1, yang Y2, yang merah ini Y2 ya. Y2 kita kasih 1 cm, Y1 kita kasih 0,2. Nah, ini Y1, ini Y2, ini Y1. Nah, grafiknya seperti ini dalam fase yang sama, yang beda amplitudenya aja. Nah, berarti dia bonceng ya, jadi seperti ini gerakannya. Nah, sekarang yang mocap yang kedua, itu Y2 kita kasih simpangan 1 cm dan Y1 kita kasih min 4,7. Berarti Y2 kita kasih 1 cm ke atas, dengan Y1 itu minus 4,7 ke bawah gini. Nah, apa yang terjadi ketika dia lepas? Berarti gini gerakannya. Ini mocap yang kedua berarti, dimana Y2 itu lebih kecil ya, amplitudenya 1 cm, tapi amplitude yang Y1 itu lebih gede 5 kalinya. Begini nanti. Itu mocap yang kedua. Berarti kalau kita hubungan dengan pitching ataupun bonceng, berarti yang kedua ini adalah bonceng. Jadi frekuensi bonceng itu lebih, frekuensi natural bonceng itu lebih, pitching ya, ini pitching, frekuensi natural pitching itu lebih tinggi dibanding dengan yang bonceng. Bonceng tadi kan udah gini, yang Y2 nya lebih tinggi ya, gini berarti gini. Ini bonceng, yang pitchingnya gini. Di frekuensi yang pitching itu lebih tinggi, terlihat mana nih, pitching kan 2,02 akar kapal yang lebih tinggi dibanding dengan yang bonceng. Ini kan bonceng, ini pitching. Nah, bagaimana kalau kita memberikan simpangan awal selain dari yang kedua tadi? Misalkan ini kita kasih 1 cm ke atas, yang Y2 nya Y1 kita kasih ke atas sini 1 cm, yang bawah. Apa yang terjadi kalau selain yang dua simpangan awal tadi ya, nanti ini sembarangan gerakannya, getarannya tidak beraturan, tidak terlihat sinus dan kosinusnya, karena merupakan gabungan dari mocap 1 dan mocap 2. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Sampai ketemu di video selanjutnya.